Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membawakan menjelaskan tentang materi menstruasi, kehamilan, fertilisasi, dan laktasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahna Zainal Rizka, selaku membawa materi menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Menstruasi itu adalah keluarnya darah dari vagina yang diakibatkan oleh siklus bulanan yang terjadi pada wanita. Persiapan ini biasanya terjadi penebalan dinding rahim, endometrium yang berupa pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, maka akan luruh bersama darah, yaitu disebut menstruasi. Terus biasanya siklus ini tuh berjalan sekitar 4 minggu, dimulai sejak hari pertama menstruasi. Berdasarkan perubahan kondisi rahim, menstruasi ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu fase menstruasi, fase terjadinya menstruasi. Yang kedua itu fase folikuler. Fase ini terjadi jika kelenjar hipotalamus di otak mengeluarkan GnRH. Terus yang ketiga itu ada fase ovulasi. Fase ini terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang ke saluran indung sel. Yang keempat ada fase luteal. Itu fase ini terjadi ketika folikel yang sudah mengeluarkan sel telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan corpus luteum. Biasanya normalnya head itu sekitar 3-7 hari. Tapi nggak semua wanita sih 3-7 hari. Siklus head ini kadang bisa lebih cepat atau lebih lambat dengan perbedaan yang berkisar 21-25 hari. Usia pertama menstruasi itu biasanya 3 tahun, 2-3 tahun setelah tumbuhnya payudara atau sekitar umur 12 tahunan. Menstruasi pertama itu bisa lebih cepat atau lambat ya. Ada yang mengalami sejak usia 18 tahun, ada juga yang 12 tahun udah haid atau menstruasi. Tapi sebagian dari kita itu rata-rata sekitaran 16-18 tahun itu sudah mengalami menstruasi secara rutin. Terus menopause itu biasanya tuh berhentinya menstruasi itu sekitar 40 tahunan sampai 50 awal. Terus ada nih gejala-gejala siklusnya itu apa aja sih? Biasanya tuh dari perubahan fisik dan emosi tuh biasanya muncul sebelum haid ini ada beberapa. Biasanya tuh kayak lelah, sakit kepala, terus perut kembung, munculnya jerawat tuh biasanya kita udah ngerasain banget ya. Terus kadang suka nyeri otot, susah sama sendi, suka pegel-pegel kan makanya kita. Terus ada keluarnya cairan dari vagina. Biasanya keputihan tuh normal ya. Tergantung kan biasanya keputihan tuh ada beberapa. Keluarnya cairan dari vagina. Biasanya keputihan tuh normal ya. Tergantung kan biasanya keputihan tuh ada beberapa warnanya kan. Terus perubahan emosi yang biasa terjadi sebelum haid itu ada susah tidur, mudah cemas, sulit konsentrasi, gairah seks yang turun, nafsu makannya itu suka berubah-ubah, terus sama rasa percaya diri itu mudah turun. Kelainan menstruasi pada wanita di usia awal itu dapat diamati dari tanda-tanda. Yang pertama, menstruasi belum terjadi 3 tahun setelah tumbuh payudara. Yang kedua, belum terjadi di umur 15 tahun. Yang ketiga, menstruasi belum terjadi di umur 14 tahun diikuti gejala hirsutisme. Terus permasalahan dalam menstruasi terbagi menjadi 4, yaitu menorrhagia itu volume darah yang berlebihan pada saat menstruasi. Yang kedua, metrorhagia itu pendarahan dari vagina yang terjadi di antara 2 periode menstruasi. Yang ketiga itu oligomenorrhea, yaitu suatu keadaan apabila haid datang setelah 90 hari. Terus amenorrhea, yaitu menstruasi terhenti sama sekali. Untuk materi selanjutnya tentang kehamilan yang akan dibawakan oleh Windy Permatasari. Saya Windy Permatasari ingin menjelaskan materi tentang kehamilan. Kehamilan adalah kondisi di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma hingga pada akhirnya menghasilkan janin dalam rahim. Janin bertumbuh di dalam rahim ibu dan dilahirkan sekitar 38 pekan setelah pembuahan.
Setelah pembuahan, calon ibu mengandung embrio yang merupakan bentuk awal dari keturunan yang sedang berkembang selama sekitar 8 pekan. Periode kehamilan dibagi atas 3 trimester. Trimester yang pertama, yakni 3 bulan pertama kehamilan, biasanya merupakan masa yang paling berisiko karena banyak calon ibu yang mengalami keguguran dalam periode ini. Yang kedua, yaitu trimester kedua, sejak bulan keempat hingga keenam masa kehamilan. Trimester ini merupakan waktu untuk janin yang sedang bertumbuh diperiksa yang berkualitas dengan cara mengamati gejala atau dengan menggunakan peralatan medis yang memungkinkan ahli kesehatan tersebut untuk melihat ke dalam rahim. Trimester ketiga yaitu masa yang berhitung sejak awal bulan ke-7 hingga kelahiran anak ditandai dengan perkembangan lebih jauh dari janin serta penyimpan lemak janin untuk mempersiapkan kelahiran. Keguguran diartikan sebagai kematian alami embrio atau janin. Penyebab kehamilan yaitu hubungan seksual atau dengan menggunakan teknologi reproduksi. Gejala-gejala utama saat perempuan hamil, ia mengalami beberapa tanda menunjukkan kondisi kehamilan. Gejala yang umum ditemui mencakup mual dan muntah. Sering merasa lelah berlebihan, munculnya nafsu atau makan tertentu yang bisa sering ke kamar mandi saat malam hari untuk buang air kecil. Gejala-gejala tersebut biasanya terjadi pada beberapa pekan pertama setelah sel telur dibuahi. Jenis-jenis perawatan yang tersedia. Untuk memastikan kehamilan, seorang perempuan sangat dianjurkan untuk menemui ahli kandungan atau spesialis dalam bidang obstetrik dan ginekologi. Ahli kandungan dapat mendiagnosis kehamilan dengan tepat melalui tes darah, urin, serta melalui tanda-tanda biologis lainnya. Saya Dewi Safitri, saya di sini akan menjelaskan tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah bersatunya dua gamet, sel telur dan sel sperma, untuk membentuk organisme baru yang sejenis. Dalam diri manusia, proses ini disebut juga fertilisasi internal atau konsepsi, yang merupakan bagian dari reproduksi untuk menghasilkan keturunan. Fertilisasi adalah proses yang sangat kompleks, namun secara garis besar, dikutip dari penelitian Dr. Gregg, para peneliti membagi tahapan ini menjadi 4 tahapan utama. Yang pertama ada masuknya sel sperma, yaitu sel sperma yang masuk melalui vagina tidak otomatis akan membuahi sel telur yang dilepaskan ovum oleh organ reproduksi wanita. Yang kedua, bertemunya sel telur dan sel sperma. Pada tahapan ini adalah tahapan yang paling rumit. Kenapa? Jika sel telur wanita ini memiliki zona pelusida yang terlalu tebal, ada kemungkinan sel sperma tidak bisa mengikat sel telur sehingga pembuahan tidak dapat terjadi. Zona pelusida adalah lapisan pembungkus sel telur yang mengandung 3 jenis glikoprotein. Untuk mencapai pembuahan, sperma biasanya berjalan kurang lebih 18 cm. Lalu, umumnya sperma akan berjalan sepanjang 2,5 cm dalam waktu 15 menit dan mencapai sel telur dalam waktu 45 menit. Yang ketiga, bersatunya sel telur dan sel sperma. Bersatunya sel telur dan sel sperma ini terjadi pada tuba Fallopi. Waktu yang digunakan untuk pembuahan sel telur ini adalah 24 jam. Setelah pembuahan, sel telur membutuhkan waktu 3-4 hari untuk sampai ke rahim. Lalu yang keempat ada aktivasi. Tahapan akhir dari fertilisasi adalah aktivasi, alias melihat respon sel telur terhadap aktivitas pembuahan yang dilakukan sel sperma. Respon pertama yang dilakukan sel telur biasanya mencegah terjadinya pembuahan oleh banyak sel sperma yang disebut polispermi. Dalam waktu 24 jam setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi oleh zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio ini kemudian menempel di dinding rahim dalam waktu 5-10 hari setelah pembuahan. Dalam perkembangannya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio akan menjadi janin usia 9 minggu hingga janin tersebut dilahirkan ke dunia. Terima kasih.
Baik, saya Kurotolanya Syarifah. Di sini saya akan membahas materi terakhir, yaitu laktasi. Apa sih laktasi? Laktasi ialah teknik menyusui mulai dari ASI dibuat sampai pada saatnya bayi dapat menyusui atau menghisap dan menelan ASI tersebut dari payudara ibunya. Bisa diketahui kapan sih berlakunya si anak dapat diberikan ASI oleh sang ibu, yaitu sampai si anak tersebut berumur 2 tahun. Lanjut untuk pemberian ASI. ASI adalah hasil sekresi dari kedua kelenjar payudara sang ibu, di mana sang ibu menghasilkan susu yang terbaik, berenergi dan sehat untuk perkembangan dan pertumbuhan si bayi. Nah, apa sih yang mempengaruhi atau hormon-hormon yang mempengaruhi susu ASI yang diperoleh dari ibunya? Yaitu pertama adalah progesteron, estrogen, FSH, dan LH. Sekian materi singkat yang saya bahas tentang laktasi. Maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.